Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kajian One Day One Ayat kali ini kami akan membahas tentang surah Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa nazala bantaron lamma qala samang sana nguca Nasoro Najron ponapa kaum Nasoro Najron inna Isa saungkuna pasal Nabi Isa amara panikama kon ya Isa hum dakapi Nasoro Najron ayat takhdu dakutu akabe kapi to Nasoro Najron hu daga dinto ya Nabi Isa rabban daga pangeran walamma talaba bang samang sana boleh nyopre ya ba'dul muslimin pasal sebagian orang Islam as-sujud daga sujud lahu daga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastoran ayat penapa ayat maka yang bagi maka tak bedah yang bagi tak patut dibasyarin panika ikan dia manusia ayat dia penapa kutu apa ringhu daga dintuh ya bashar Allah besar Allah taala alkitab ada kitab ul hukmah benda ke hukum ail fahma daga pemahaman di syariat daga syariat wa nubuwatah benda ke kenabian. Semua makar-kar hiya kula ngucak kak dintoh hiya bashar linnas daga manusia dan mau jangan kunu badawan kapi ibadan panik banyak-banyak kebulah li kan di singko min dunillah selain Allah taala pangucap sanika walakin akan tapi na yakul ngucak kak dintoh hiya bashar Dharma kunu rabbaniyin badaban kapi rabbaniyin panik banyak-banyak ulama ay ulama yani banyak-banyak ulama amilin sing amalaki kapi ulama mansubin saya ini sebut aki kapi ya rabbani ila rabbi da rabbun ini sebut aki da rabbun bi ziyadati alifin wa nunin kalau menambah alif ni kita ki nambah napanya mana nambah alif ben nun tafkhiman karena amul jaki bima sebab perang kuntum sibada ban kapi tu'allimun apa ni kamorok ban kapi bitakhfif wa tasydid bisa baca ta'lamun atau tu'allimun alkitab ada kitab wa bima ban sebab perang kuntum sibada ban kapi tadrusuna panika acer ban kapi ai bisa bidzalika yakni sebab ka disaya tadrusun ya bima kuntum tadrusun fa inna faidatahum maka sangkuna ponapa faidan atau manfaat atau faidan kak dintuh iya zalik atau bima kuntum tadrusun nikah anta'lamu panika kutu ngamalaki ban kapi anta'malu panika kutu ngamalaki ban kapi. Jadi bisa bidzalik menika bisa rujuk dekat kedua nikah yakni bima kuntum tu'allimuna dan bima kuntum tadrusun nikah sehingga efeknya itu pas penyampah ngamalaki saya maksud. Pon. Jadi tafsirul Jalalain Al-Mahalli wa Suyuti. Tapi senafsiran ini adalah Imam Suyuti ini kita. Jadi nang kanto bahwa ketika Nasrani Najran, orang-orang Nasrani dari Najran, yakni Najran itu adalah sebuah tempat di perbatasan Saudi Selatan dan Yaman, di sebuah perbatasan negara Saudi, yakni negara Arab dan Yaman ini negara Saudi dan Yaman di perbatasannya. Ini di Arab Selatan itu, di bagian Arab Selatan. Ya, dulu memang menjadi tempat pertama pemeluk mereka di dalam beragama Nasrani mereka. Dikenal sehingga disebut dengan Nasrani Najran ya. Jadi orang-orang Nasrani dari Najran.
Mereka mengatakan bahwa inna Isa amaruhum ayattakhidhuhu rabban. Mereka mengatakan bahwa Isa itu memerintahkan kami, memerintahkan orang-orang Nasrani untuk menjadikannya sebagai Tuhan, kata mereka itu. Mereka Nabi Isa makonan ke mereka itu. Tidak, itu bohong itu. Kemudian ayat ini juga berkenaan dengan ketika sebagian orang-orang Islam juga menginginkan untuk bersujud pada Nabi Muhammad. Itu juga tidak boleh juga, tidak boleh. Ya, makanya turun ayat ini, makana li basyarin ayyutihi Allahul kitabul hukma wan nubuwwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Bagaimana tidak pantas bagi manusia itu, yakni manusia yang diberikan oleh Allah, diberikan kitab, diberikan pemahaman. Kemudian ya kalau kitab ini kalau berkenaan dengan Nasrani Najran bahwa mereka mengatakan bahwa Isa itu memerintahkan mereka untuk untuk menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, berarti yang dimaksud kitab itu adalah kitab Injil. Kemudian wal hukmah, ya kalau berkenaan dengan ulama talaba ba'dul muslimin as-sujud itu berarti Alkitab itu adalah Al-Qur'an itu maksud. Wal hukmah, dan kemudian Allah memberikannya pemahaman di dalam bersyariat, paham dekat syariat, paham dekat hukum sebenarnya kitab kalian dengan Al-Qur'an atau dengan Injil. Kemudian wan nubuwah, dan kemudian oleh Allah diberikan kenabian. Pas kemudian orang itu mau mengatakan dekat manusia kunu ibadan li min dunillah. Artinya apa? Ayolah jadilah tanggabulah kapiban. Artinya engkau Tuhannya. Ayo nyembah ke engkau kapiban. Sehingga aja nyembah Allah Taala, tapi nyembah engkau tak kira seorang nabi, seorang yang mendapatkan kitab, orang yang paling dituruni wahyu oleh Allah, dadi nabi, diangkat utusan, paham dengan syariat, paham ucapan dan it's impossible, tidak mungkin itu, tidak mungkin mengatakan kunu ibadan li min dunillah, tak kira. Akan tapi justru orang atau manusia insya Allah Ta'ala paring kitab, paring pemahaman dalam syariat, paring kenabian, paring dijadikan utusan oleh Allah, itu justru akan mengatakan kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah orang-orang yang alim, jadilah ulama, jadilah orang yang mengamalkan ilmunya itu kan. Disebabkan kalian mengajar dan disebabkan kalian belajar. Nah, makanya di situ justru nih ketengki mun orang bi insyaallah taala orang saya paling wahyu killa, saya paling pemahaman dalam syariat, saya paling kenabian bi insyaallah taala, justru akan memerintahkan orang-orang dekat manusia killa untuk menjadi orang sealim. Ayolah teti ulama, teti kebulan Allah alsanika. Pakun apapun adebu sini kata ager apa adebu marang kok sempe pak ayu teti tangga bulat ager ucap sedikit. Jadi gak nih kabon. Makanya orang-orang soleh nih kita orang yang insya Allah Taala toh walaupun setelah kenabian, yakni setelah Nabi Muhammad, yakni umat Nabi Muhammad ini insya Allah Taala diangkat menjadi wali, orang wali nih atau teti ulama atau paling hukum pemahaman syariat insya Allah Taala nih paling paham dengan Al-Quran, mereka pasti akan menyerukan dengan orang-orang lain untuk kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ayolah jadilah orang yang berpendidikan, ayolah jadilah orang yang teti ulama, orang-orang yang sebagus, orang yang ngamalaki, orang yang satoro insyaallah taala. Apa kun anu sanika menyerukan itu, memerintahkan itu dengan orang-orang nih teki. Ada ndak remen kanto, ayolah ngajar, ayolah belajar, biar jadi orang alim, biar jadi orang yang satoro insyaallah taala, biar ngamalaki dekat ilmu nah sanika. Tak kira apa ngucapnya lah saya nggak ya banca acer ban tadi orang bodoh tak kira tak ngerti senika dan orang soleh orang saya napa tadi saya paling pemahaman syariat di insyaallah taala alim ngamalaki dengan ilmu nak tak kira paha nyoro tak acer dan tak kira pakun acer ayo acer ngacer sampaikan ayat insyaallah taala pada Pak Bunda Rasulullah ya senika pakun ngucap senika. Karena nganto ayat ini
Ayat ini termasuk dari bantahan mana perkataan Nasrani Najran yang mengatakan bahwa Isa itu memerintahkan mereka untuk menjadikan Tuhan. Dan itu memang sudah disebutkan di dalam ayat lain juga bahwa Nabi Isa itu tidak memerintahkan mereka untuk menjadikan Tuhan, tidak. Justru Nabi Isa itu mengatakan, Innallah, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'budu, ayo sembahlah Allah. Jadi Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi bukan Nabi Isa mengatakan bahwa sembahlah Allah, Tuhanku, dan sembahlah saya sebagai Tuhan kalian. Tidak. Tapi justru Nabi Isa itu memerintahkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Tuhan kalian itu bukan saya, karena saya bukan Tuhan. Gini kawan. Tadi nengkanto bahwa ini ayat ini, selain ini adalah raddun lin Nasara Najran, ayat ini sebagai bantahan dari orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa memerintahkan padanya untuk menjadikan Tuhan, itu dibantah, artinya bohong mereka itu. Kemudian ada sebagian orang-orang Islam yang duri cinta dari anu ke Gusti Rasul, dari atau pasti enggak sujud. Ya tak boleh juga nih kata tak boleh sampai duri sangat mengagung-agungkan sehingga mau asojud nyembah ke Rasulullah, tak mungkin. Ya itulah yang terjadi di orang-orang Nasrani. Orang Nasrani ini kan keterlaluan juga, keterlaluan. Maka la taghlu ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, wahai orang-orang Nasrani, jangan keterlaluan di dalam agama kalian. Kalian harus cinta pada utusannya, harus mengikuti utusan, tapi jangan sampai nyembah, jangan sampai sujud nih lagi. Ini kan hulu nih nyaman, keterlaluan juga. Jadi yang harus disembah, yang patut disembah hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang ini juga memberikan isyarah dilalah iltizamiyahnya bahwa orang yang oleh Allah diberikan kitab, diberikan pemahaman, diberikan ilmu, diberikan pangkat, kalau sekarang pangkat kewalian gitu, ya pangkat ulama juga nih, maka nikah semestinya orang itu juga memerintahkan dekat santri-santrinya, dekat orang-orang sekitar atau masyarakat, dekat masyarakat untuk menjadilah orang-orang pendidik, atau jadilah orang yang berpendidikan, jadilah orang yang santri yang betul-betul semangat mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu, dan jadilah pendidik yang baik, guru yang baik. Ini kabon, ini yang diperintahkan. Jadi ayat ini adalah termasuk dari ayat tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Di antaranya ayat ini adalah menjelaskan juga, memberikan isyarat bagaimana tentang pentingnya pendidikan. Jadi sangat penting sekali di dalam berpendidikan itu. Artinya pendidikan itu ya isinya belajar dan mengajar, itu sudah belajar dan mengajar bagaimana orang itu menjadi ulama, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang amilin atau insyaallah taala, sehingga semuanya bertujuan keangkuh oleh ridwan insyaallah taala, oleh kejujuran insyaallah taala, selamat dunia akhirat. Ini kawan. Allah taala alam.